Baik kawan-kawan, kali ini kita cerita-cerita lagi seputaran pisau-pisau kecil. Nah, ini sekalian saya akan mereview beberapa buah pisau kecil. Kita tarik dulu. Nah, ini tadi saya pesan ada 4 bilah pisau kecil dari bahan HSS Kinkelder. Nah, ini contoh bilahnya. Ini ada yang Kinkelder, ada yang DMO5. Jadi ini saya kemarin pesan 4 buah karena untuk menghemat ongkir. Jadi kalau pesan satu tanggung besar di biaya ongkirnya, jadi sekalian saya pesan 4 karena ini harganya lumayan ekonomis. Ini blanknya saja, ini kebetulan ada makernya yang bikin blanknya saja. Jadi ini prosesnya di BG kawan-kawan. Jadi ini di BG, BG-nya cukup rapi. Nah, ini bajanya dari HSS Kinkelder. Nah, ini baja ini sangat keras kawan-kawan. Kinkelder ini termasuk baja yang keras karena bisa di 64 bahkan bisa di 65 HRC kekerasan bajanya ini. Jadi ini kalau kita mau bikin sendiri, ini diproses di gerinda manual, nah ini sulit kawan-kawan. Ini makan waktu lama untuk menggerinda ini. Amplasnya juga ini kalau pakai amplas biasa ini nggak mampu kawan-kawan, lama. Jadi ini kebetulan ada yang jual posisi blank dan di BG harganya cukup ekonomis, jadi sekalian saya pesan 4 kemarin. Ini satunya ini masih di bawah harga, di bawah 100.000. Jadi memang agak murah untuk ukuran baja HSS Kinkelder karena prosesnya ini agak lama kawan-kawan, karena ini bajanya keras. Makanya kadang-kadang jarang yang bikin ini karena membutuhkan waktu dan banyak makan amplas ini kan. Jadi kita kebetulan ada yang jualnya ini tadi blanknya saja. Jadi supaya ekonomis kita beli 4. Nah, ini saya coba-coba bikin gagangnya sendiri kawan-kawan. Nah, ini handle-nya. Jadi iseng-iseng, ini kan ada bekas-bekas kayu, sisa-sisa bangunan itu. Nah, itu kita bikin tadi. Jadi iseng-iseng bikin. Nah, ini kayunya ini lumayan keras ini kawan-kawan. Ini kayu tenam. Kayu tenam ini biasanya kalau di sini digunakan untuk kusen-kusen pintu. Ini memang keras. Kalau dibuat di kusen pintu, biasanya kayu tenam ini untuk pasang ensel itu bautnya itu harus dibor. Kalau nggak dibor putus bautnya pas langsung kita putar pakai obeng itu, saking keras kayu tenam. Jadi ini kita tadi kita bor. Jadi karena ini bikin sendiri, kita usahakan rapi, jadi dibor seukuran lebar bilah ini. Jadi nggak ada selah, ini pas. Ini mudah-mudahan ini kuat kawan-kawan. Ini
termasuk nyaman pegangnya. Nah, ini enak sekali digunakan untuk sisit. Jadi bahannya keras, dia tidak terlalu tebal karena HSS DMO atau Kinkelder ini biasanya maksimal tebalnya itu di 3 cm. Nah, ini lebih kurang di 2,5 mili ini. Jadi ini enak sekali untuk keperluan sisit. Jadi dia tipis tapi bahan bajanya keras, jadi ketajamannya ini awet sekali kawan-kawan. Jadi kita nyisit itu enak, jadi tidak gampang tumpul. Nah, ini baja ini, tapi karena dia ini sudah tipis, nah ini jangan kita gunakan untuk mencongkel. Nah, ini baja yang keras ini dan tipis seperti ini, kalau kita gunakan untuk mencongkel, nah ini patah, rawan sekali patah kawan-kawan. Beda dengan baja-baja per itu masih agak alot ya, jadi tidak terlalu gampang patah. Kalau ini kita gunakan congkel yang keras, ini patah ini kawan-kawan karena dia tipis. Nah, ini ada 3 yang sudah kita pasang handle tadi. Ini iseng-iseng lumayan, jadi harganya ekonomis, handlenya kita pasang sendiri. Nah, ini kebetulan yang satu ada bekas sarung pisau saya yang lama, jadi kebetulan pas, jadi sudah ada sarungnya. Ini sama, bentuknya sama. Nah, ini kita kita ini mencontoh dari yang ini kawan-kawan. Nah, soalnya saya kebetulan ada pisau bushcraft juga yang ini N695. Ini dulu saya pesan dari Kang Rian, baja Prima Utama. Nah, ini kebetulan dipegangnya nyaman, makanya tadi saya coba bikin bentuk satu yang model itu. Alhamdulillah ini jadi nyaman juga dipegang kawan-kawan. Jadi harganya ekonomis, digunakan untuk seset atau potong-potong daging, ini enak sekali ini kawan-kawan, awet tajam. Nah, yang satu ini saya contoh dari gagang yang ini kawan-kawan. Nah, ini juga pisau bushcraft juga multifungsi. Ini juga bentuknya sederhana tapi nyaman pegangnya, makanya saya bikin juga satu yang model ini. Ini juga dari Panadis 8, makernya Elma kalau nggak salah ini. Nah, ini kita bikin sama seperti yang pisau bushcraft itu, jadi nyaman juga kan. Nah, ini mudah-mudahan kuat karena kayunya ini sangat keras ini kan. Nah, jadi fungsinya juga masih sama, tapi kita bisa agak sedikit lebih ekonomis. Jadi iseng-iseng kalau lagi nggak ada kerja, lagi nyantai, kalau kita beli blank pisau yang seperti ini, jadi bisa agak ekonomis jatuhnya. Jadi lagi nggak ada kerjaan kan, iseng-iseng kita potongan-potongan kayu kan biasa banyak di rumah.
Jadi iseng-iseng dicoba dibikin handle-nya sendiri. Soalnya kalau biasanya pisau-pisau ini selain bahan bajanya, kadang-kadang yang buat mahal itu finishingnya kawan-kawan. Jadi finishingnya itu mulai dari jenis bahan handle dan sarungnya sampai ke kerapiannya tadi ya, itu yang kadang-kadang membuat pisau itu jatuhnya mahal kalau yang sudah jadi, apalagi yang maker-maker yang sudah ternama. Itu. Jadi kalau kita untuk keperluan yang biasa-biasa saja ya, sebenarnya dengan finishing sendiri itu sudah lumayan kawan-kawan. Tinggal lagi nanti dicarikan sarungnya. Sarungnya ini bisa dibuat dari kulit, bisa juga dari kayu. Tapi ini terus terang kalau untuk sisit memang ini sangat handal kawan-kawan, karena bajanya ini keras, jadi ketajamannya ini sangat awet. Ditambah lagi dengan bilahnya ini tipis. Memang untuk keperluan sisit itu enak yang tipis seperti ini kawan-kawan. Beda dengan yang masih agak tebal. Masih agak tebal nih, selain agak berat, dia kurang enak sebenarnya kalau untuk sisit, karena dia masih agak sedikit tebal matanya. Karena ini multifungsi, tergolong bushcraft. Sama dengan ini, walaupun tajam, beda dia kalau untuk disayatkan. Jadi walaupun kita coba di plastik dan di kertas, ketajamannya itu hampir-hampir sama, tapi pas kita sayatkan di daging, beda kalau yang tipis dengan yang tebal. Memang lebih nyaman yang pisaunya tipis. Nah, ini. Kecuali kalau untuk di keperluan di potong-potong, dibacokkan. Nah, ini yang memang ini yang lebih handal. Kalau yang tipis ini tidak bisa lagi. Nah, ini kalau untuk dibacokkan, selain dia ringan, jadi tidak ada bobot, ini rawan gompal karena ini agak tipis. Dan ditambah lagi bajanya ini keras. Kealotannya juga ini kurang kalau sejenis baja HSS Skin Kelder atau DMO5. Beda dengan Panadis. Kalau Panadis walaupun dia keras, tapi dia tergolong baja yang alot, karena ada kandungan-kandungan lain yang membuatnya alot. Jadi mungkin itu saja kawan-kawan, sekedar cerita, karena kebetulan ada beberapa maker yang jual blengannya, apalagi ini jenis bahan baja Skin Kelder. Kalau mau dikerjakan bukan proses BG, ini agak rumit dan butuh waktu untuk ngamplas ini secara manual. Nah, ini butuh waktu lama ya kan, karena keras sekali ini baja ini. Jadi ini ada yang sudah di proses BG seperti ini dengan harganya agak lumayan ekonomis, masih di bawah 100.000. Nah, ini kita pesan tadi 4, coba-coba bikin gagangnya sendiri. Jadi mungkin itu saja cerita-cerita kita seputaran pisau untuk kali ini. Lain kali kita sambung lagi dengan pembahasan yang lain. Terima kasih.